Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil strategi sistem informasi pada Starbucks Coffee. Yaitu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Randi Pranata dengan NIM 06 519 0012. Yaitu yang pertama itu terdapat latar belakang persaingan yang semakin tinggi menuntut adanya keunggulan bersaing yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan dan membutuhkan strategi pemasaran yang tepat. Suatu perencanaan strategi pemasaran tidak lepas dari sisi konsumen, sebab konsumen mempunyai peran penting di mana konsumen sebagai alat ukur dalam menentukan keberhasilan suatu barang atau jasa. Starbucks Coffee merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis kopi retail, di mana perusahaan menyediakan hidangan kopi siap minum dengan ragam cara dan rasa yang digiling, dipanggang serta diseduh dari biji-biji kopi terbaik di seluruh dunia. Pada selanjutnya terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana mengarah strategi sistem informasi dalam membangun suatu usaha. Kemudian apa saja analisa yang diperlukan untuk membuat strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang benar, mengapa diperlukan strategi sistem informasi dalam perencanaan sebuah bisnis dan usaha. Tujuan penelitian yaitu yang pertama terdapat mengetahui analisa yang dibutuhkan untuk menyusun strategi bisnis yang tepat dalam merumuskan dokumentasi strategi informasi, kemudian mengetahui alasan diperlukannya perencanaan strategi sistem informasi dalam melakukan strategi bisnis dalam sebuah usaha. Lalu di sini terdapat manfaat penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah pada perusahaan saat ini sehingga dapat melakukan perbaikan pada perusahaan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan menjadi hasil strategi sistem informasi sebagai saran peningkatan dan pengembangan perusahaan yang baik dan berkelanjutan. Di sini terdapat profil perusahaan, sejarah Starbucks, perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Kemudian visi Starbucks yang pertama itu membangun nilai dasar perusahaan sebagai perusahaan yang hanya penggunaan bahan dan menghasilkan yang terbaik, menciptakan image yang cemerlang yang melekat di dalam pikiran pelanggan. Yang ketiga, menjadikan nomor satu atau di atas brand lainnya dalam jangka waktu tak terbatas. Yang keempat, menjadikan Starbucks sebagai merek terkenal dan dihargai. 5, menjadikan nomor satu atau di atas brand lainnya dalam jangka waktu tak terbatas. Misinya yang pertama, memahami tentang masalah lingkungan hidup dan berbagi informasi dengan mitra usaha, menciptakan solusi yang inovatif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang ketiga, bekerja keras untuk membeli menjual produk yang ramah lingkungan. Yang keempat, memahami tanggung jawab itu sebagai hal yang penting untuk lingkungan hidup. Yang kelima, menanamkan tanggung jawab lingkungan hidup sebagai nilai dasar perusahaan. Yang keenam, mengukur dan memonitor kemajuan setiap proyek terhadap dampak kepada lingkungan hidup. Yang ketujuh, terdapat mendorong seluruh mitra untuk ikut serta dalam memperjuangkan misinya. Lalu di sini terdapat tujuan, sasaran, dan fungsi Starbucks. Starbucks sendiri memiliki tujuan agar merek dagang mereka tetap eksis dan dihormati di seluruh dunia. Target dari Starbucks adalah mereka yang berada di level kelas menengah ke atas, di mana meminum kopi bukan lagi menjadi ajang untuk memenuhi kebutuhan saja, melainkan juga ajang ngobrol dengan teman atau pacar. Yang ketiga, fungsi Starbucks adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan agar bisa merasakan keunikan menikmati pengalaman kopi Starbucks mereka. Kemudian di sini terdapat struktur organisasi Starbucks. Yang pertama itu dari General Manager, kemudian di bawah General Manager terdapat District Manager,
yang terdiri dari store manager. Lalu di bawah store manager terdapat asisten manager. Di bawah asisten manager terdapat staff supervisor. Lalu di bawah staff supervisor terdapat barista. Lalu di sini terdapat kondisi bisnis dan SI internal dan eksternal organisasi saat ini. Yang pertama ada general manager, district manager, store manager, assistant manager, shift supervisor, lalu barista. Setiap masing-masing terdapat jumlah general manager 1 orang, district manager 1 orang, lalu assistant manager 1 orang, shift supervisor 3 orang, lalu barista terdapat 5 orang. Kemudian terdapat tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing dan harapan yang ingin dicapai. Kemudian dilanjutkan analisa kondisi SITI saat ini. General Manager SITI yang digunakan saat ini software SAP, lalu hardware komputer. District Manager sama, kemudian Store Manager juga terdapat software SAP dan hardware komputer. Assistant Manager software SAP dan hardware komputer, lalu Shift Supervisor software SAP dan hardware komputer, lalu barista SITI yang digunakan software SAP, hardware komputer, lalu software POS. Analisa kondisi bisnis eksternal saat ini terdapat kompetitor. Yang pertama itu Coffee, nama produk, lalu nama kompetitor. Analisa kondisi bisnis eksternal saat ini yaitu yang pertama terdapat kompetitor lainnya. Yang pertama Coffee Bean and Tea Leaf, lalu Excelso, lalu Kopi Janji Jiwa, kemudian Kopi Kenangan. Nama produk atau jasa pengganti tidak sejenis ada fast food, McD, lalu stick Hanamasa, lalu daging Yoshinoya, kemudian pizza Pizza Hut. Penyuplai supplier yaitu kopi disuplai oleh PT Olam Indonesia Sumatera Utara, kemudian makanan kue-kue PT Inti Prima Rasa, lalu susu PT Autasia. Lalu di sini hasil analisis menentukan KPI yaitu Key Performance Indicator Unit Business. Di sini terdapat departemen atau divisi masing-masing. Masing-masing departemen mempunyai tugas pokok dan fungsi, lalu KPI. Kemudian menentukan data yang dihimpun dan informasi yang diinginkan oleh unit bisnis. Di sini terdapat departemen dan divisi, kemudian data yang dihimpun setiap divisi, kemudian informasi yang diinginkan setiap divisi. Ini selanjutnya strategi pengembangan SITI Starbucks Coffee, yaitu terdapat aplikasi pengolahan kata, aplikasi citra, lalu aplikasi pengedit atau pembuat video, kemudian aplikasi spreadsheet, aplikasi CRM, inventory management system, lalu aplikasi integrate development environment, lalu office management system, lalu aplikasi database. Kemudian di sini terdapat strategi pengembangan SITI di Starbucks, yaitu yang pertama terdapat ke operasional, nama aplikasi Human Resource, alasannya untuk memantau kinerja para karyawan dan melihat daftar-daftar calon karyawan. Kemudian aplikasi finansial untuk mengatur segala bentuk keuangan seperti pembelian dan pembayaran dan sebagainya. Lalu aplikasi supply chain management untuk mengatur rantai pasok serta perencanaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian operational manager untuk memastikan pengelolaan dan pengendalian
proses, produk, serta distribusi semua unit operasional dilakukan secara berkualitas efektif. Lalu di sini dilanjutkan dengan support, yaitu aplikasi spreadsheet, aplikasi Office Management System, text editor, aplikasi dokumen management system. Masing-masing terdapat alasan aplikasi tersebut. Kemudian strategi pengembangan SITI di Starbucks High Potential, platform sosial media, aplikasi inventory management, aplikasi material resource. Kemudian di sini strategi pengembangan SITI, aplikasi pengolahan citra, aplikasi pengolahan video, aplikasi customer relationship management. Lalu di sini terdapat IT roadmap pengembangan software, yaitu perencanaan di tahun pertama 1 dan 2, kemudian analisis dilanjutkan dengan analisis di tahun yang pertama, di 2 dan 3, kemudian desain pada tahun pertama yaitu 3 dan 4. Kemudian setelah itu development, melakukan pengembangan software di tahun kedua, yaitu terdapat di 1, 2, 3, dan 4. Kemudian uji coba di tahun kedua, yang keempat, dan masuk ke tahun 3 yang ke-1. Kemudian peluncuran di 2 tahun ketiga. Kemudian pemeliharaan di 3 dan 4 pada tahun 3. Lalu di sini IT roadmap pengembangan hardware, mencari referensi tahun pertama di 1, kemudian analisis 1 dan 2 di tahun yang pertama, menentukan hardware yang akan dipakai di tahun yang kedua di tahun 1, kemudian pada nomor 2. Kemudian cost balancing dilakukan pada nomor 3 di tahun yang pertama. Upgrade hardware di kuartal 3 di tahun pertama, kemudian uji coba juga di tahun yang pertama kuartal 3, kemudian pemeliharaan di kuartal 3 dan 4 di tahun yang pertama, dan dilanjutkan di tahun kedua kuartal 1, 2, dan 3, 4. Di sini terdapat IT roadmap pengembangan SDM TI, lalu IT roadmap pembaruan prosedur SOP standar operasi prosedur. Lalu di sini terdapat kesimpulan dan saran dari hasil analisa dalam melakukan perencanaan rancangan strategi sistem informasi dan teknologi informasi pada Starbucks, dapat disimpulkan bahwasannya perencanaan strategi tersebut akan diimprovisasikan. Strategi sistem informasi baru akan memerlukan biaya yang cukup banyak dan juga diperlukan sumber daya manusia yang memadai jika langsung diterapkan. Lalu pada saran, Starbucks diharapkan lebih berupaya untuk menjadikan produk sebagai top of mind, yaitu merek pertama yang diingatkan konsumen saat hendak membeli produk. Cara yang paling efektif melalui iklan yang intensif melalui media massa maupun media sosial. Lalu di sini Starbucks diharapkan menetapkan dan meningkatkan standar kualitas yang tinggi. Kemudian Starbucks harus lebih inovatif dalam mengupayakan agar konsumen menjadi pembeli yang berkomitmen, loyal, dan bangga membeli produk pada Starbucks. Sekian dari presentasi saya, apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.